Gimana guys, kabarnya guys hari ini Baik guys? banget, kau nggak lihat Udah lama nggak raut muka ketemu gitu. sebahagia itu. Masih oke nih, bahagia ya. Ini tapi Una miris nih. Kenapa nih nak? Mukanya murung nak. Kenapa kau galau? Berat. Iya, jadi agak bad mood aja sih. Soalnya Kenapa? kemarin itu kan memang aku ada waktu buat me time. Dan Hmm. memang rencananya me timeku kemarin itu pengen nonton yang menegangkan gitu loh. Wah, Kayak beda film ya. horor Uji gitu loh. adrenalin. Iya, karena memang lagi pengen aja juga kan. Dan mumpung ada waktu gitu. Hmm. Cuman sayangnya aja sih, karena aku mau nonton film horor, berarti kan memang aku pengen lihat kayak sensasi-sensasi menakutkan lah, menegangkannya. Tapi justru di sana itu tuh malah banyak banget adegan-adegan pornografi gitu loh. Oh, Dan yes, ya. Berat. menurutku di situ tuh malah banyak banget yang justru menampakkan dan menyajikan adegan-adegan yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Dan jujur dari aku pribadi, apalagi aku perempuan ya, aku tuh kayak kurang setuju gitu loh. Ya. Kenapa film horor malah fokusnya tuh di eksploitasi perempuannya. Dan waktu aku buka di media sosial, ternyata bahkan ada jurnalnya juga. Aku bacanya. Jadi menurut Ucu Adritama, kehadiran perempuan dalam film horor ini di Indonesia ya terutama, itu tuh nggak bisa dipisahin dari peranan penting dalam setiap film yang ditayangkan. Sebab posisi perempuan dalam film ditempatkan sebagai objek untuk meningkatkan nilai Objek. jual. Iya, objek terus Objek ya. Soalnya jadi aku kayak miris banget sih. Kenapa ini film horor loh? Ya. Kenapa justru malah mengeksploitasi tubuh perempuan gitu? Bener. Jadi kayak berfokusnya ke horor jadi kayak lebih wanita banget gitu. Iya, Cuma walaupun yes kita harus akuin memang ada beberapa film horor di Indonesia yang memang kreatif banget dan merevolusioner perfilman di Indonesia. Cuma kita juga tetap harus sadar bahwa ini tuh kayak udah jadi budaya gitu di Indonesia. Kalau kita nonton kan film horor di Indonesia kok jadi bahan pembahasan yang sangat lumrah gitu loh. Ada Iya, bener. pornografi atau konten seksual dalam film. Cuma yang aku bingung itu apakah film ini itu film horor di Indonesia itu masuk kategori porno atau belum masuk kategori porno? Kalian ada pendapat? Kemarin tuh sempat dibahas gak sih sama Bu Meike? Yes. Bu Meike. Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama dosenku, Terima kasih Bu Meike, namanya Bu Meike Karolus. Dia kayak kasih kutipan gitu loh, karena kan kita tuh nggak tahu ya, kemarin tiba-tiba ngobrol gitu, terus nemu kutipan, bukan nemu, beliau nyampein kutipan dari Intan Paramadita yang merujuk pada Undang-Undang Film Nomor 8 tahun 1992. Sorry banget, tapi nanti kalau misal ini agak sensitif. bahasanya agak sensitif dan mengganggu untuk sebagian banyak orang ya. Karena tuh definisi dari pornografi sendiri tuh adalah adegan yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang menunjukkan ketelanjangan, menampilkan alat kelamin, paha, payudara, pantat atau tanpa busana, adegan ciuman yang membangkitkan hasrat antara pasangan heteroseksual dan maupun homoseksual, adegan persenggamaan antara manusia atau hewan baik berupa gerakan, suara maupun tindakan atau tindakan masturbasi, lesbian, homoseksual atau seks oral. Jadi selengkap itu, maksudnya sespesifik itu gitu loh pornografi. Jadi kayak ada batasannya gitu. Ya itu batasannya kan udah jelas banget kan. Nah biasanya juga di pornografi tuh punya tujuan tersendiri gitu. Kalau misalkan film porno nih, mereka tuh biasanya membuat penontonnya itu merasa terwakilkan di dalam tayangannya itu. Apalagi kan pornografi itu kan emang ranahnya privat banget. Aksesnya juga terbatas gitu kan. Nah makanya itu. Jadi nggak mungkin kita nobar pornografi rame-rame gitu. Ya, bareng-bareng. Serem juga. Serem juga. Maksudnya itu tuh udah lulus sensor gitu loh. Kan itu masuk bioskop nih. Kalau masuk bioskop kan udah lulus sensor. Berarti emang udah dikontrol pemerintah, di bawah kontrol pemerintah. Jadi menurut aku itu bukan termasuk pornografi. Itu mungkin lebih ke konten seksual yang dimasukin ke dalam film horor. Yes. Jadi nggak bisa dikatakan pornografi juga. Logikanya kan udah lulus sensor. Iya, udah lulus sensor. Karena balik lagi juga ke definisinya. Ini aku baca dari kutipan menurut Darmawan, itu film horor tuh film yang dirancang untuk menimbulkan rasa ngeri, takut, teror atau horor bagi para penontonnya gitu loh. Jadi emang fokusnya itu buat ningkatin adrenalin ketegangan gitu loh, ke unsur-unsur horornya. Jadi mereka tuh bukan dibilang film porno tuh bukan. Cuma mereka tetap film horor, hanya saja ada konten-konten seksualnya gitu. Iya sih benar. Bungkusannya horor. Yes. Tapi kayak membahas tentang horor dan konten seksual sebenarnya tuh udah akrab banget sama kita masyarakat Indonesia gitu. Jadi dari dulu bahkan dari udah lama-lama banget itu konten horor dan
film horor horor. dan konten seksual itu sudah Erat. dibungkus jadi satu gitu loh. Bener banget. Apalagi kalian tau gak film Suzana? Wah, Legend. film Legend, Oh, iya. iya. Orang Oh, pasti Legend, kayak iya. Film notice Legend. kan kalau Iya, ada iya. yang itu. Nah, ternyata Suzana itu ada banyak versinya gitu loh, nggak cuma satu film tok gitu. Ya ada Cinematic universe-nya. universe, Iya, Ya, kayak horror. Marvel ya. Horror, Nah cinematic itu di universe. salah satu filmnya itu di yang Sundel Bolong yang tahun Ah, sekitar Sundel 1981 itu Mm. ada satu scene di mana perempuan itu dilecehkan oleh beberapa laki-laki sekaligus gitu loh. Oh. Dan itu kayak Rame-rame. sedih banget sih, apalagi sebagai perempuan Yang kita nonton ya? melihat, Nonton. melihat Iya, adegan pasti seperti sih. itu. Ternyata dari dulu tuh perfilman horor Indonesia tuh udah ada kayak gitunya gitu loh. Miris sih. Tapi kalau yang tahun sekarang gimana, Grace? Itu kan tahun 19-an ya. Tapi sekarang yang terkininya 2021 itu nggak salah ada nama film. Kalian tahu film KKN Desa Penari? Oh, Aku nonton. iya. Iya, nonton aku. Jadi Kemarin. di situ bahkan itu di situ ada memasukkan scene-scene konten seksual juga Yes, gitu. yes. Kalian Emang tahu, ada sih. scene dimana kayak hantunya dan pemeran cowoknya itu ada scene di satu kolam gitu. Nah itu Iya. tuh scene Oh, panas gitu. gitu loh, Iya, scene iya. adegan Iya. seksual dan itu ditampilin di box office kan. Mm-mm. Nah terus kayak itu tuh bahkan KKN Desa Penari itu ada 2 versinya, cut sama uncut-nya. Aku baru tahu yang uncut. Nah Bedanya iya, apa? Itu jadi ada. yang diangkatnya itu yang diekspos konten-konten seksual seperti itu. Itu masuk box office juga. Iya, tetap di Oh. tampilan di bioskop. Bisa gitu ya, ada faedahnya gitu, ada uncut dan cut. Dan Padahal isinya isinya cuma Ya, untuk cuman bisa fokusnya menyediakan kan itu. scene panasnya gitu. Iya, itu. oh my Tapi god. kan itu cuma bahas tentang tahun 19 sama yang 21-an ini kan. Hmm. Tapi di tengah-tengah itu tetap ada dan malah itu cukup parah gitu. Ada film film apa namanya itu? Bangkit Yang- dari lumpur nggak sih? Bangkit dari Lumpur. Iya, itu tahun 2013. Tahun 2013 dan itu kontennya tuh lumayan agak agresif ya karena benar-benar masukin scenes panasnya itu benar-benar diekspos gitu. Jadi Di-expose banget. iya gitu. Jadi kayak dari tahun 19, 13 sampai sekarang tuh tetap ada gitu. Jadi emang konten-konten distribusinya itu. Iya. bergilir terus ya. Tapi untungnya ya sekarang itu kayak udah ada regulasi, udah ada regulasi yang mengatur kayak konten-konten Biar nggak terlalu Iya, merajalela Jadi ya. aturannya udah lumayan Aturannya ketat. udah jadi lumayan udah ada yang ketat. mengontrol konten-konten seperti itu, nggak se-eksplisit dulu. Iya, iya. gitu. Karena mungkin pemerintah udah tahu kali ya ada dampak-dampak Pasti besar sih, di luar itu. dampak. Mereka Udah juga notice. udah melek gitu loh. Mm-mm. Nah, Dan sekarang. mulai kritis juga Iya. ya. Betul. Tapi nih ya, ngomongin tentang dampak-dampak di film horor yang punya konten-konten seksualitas itu kan sebenarnya ada kesenangan yang diterima oleh penonton film horor, terutama film horor Indonesia ya, karena ada beberapa adegan-adegan yang di film lain itu nggak ditampilin. Kayak contohnya tuh ada kayak seks, kekerasan, terus juga itu kan kayak nggak mungkin kan ditampilin kayak contohnya di film romance, di film komedi kayak Nggak mungkin ada, yes. Dan makanya dimasukin ke horor. dan itu tuh kayak disajikan gitu, kayak seolah-olah tuh hasil terpendam di sana tuh disajikan dan ditampilkan secara langsung dan juga terang-terangan gitu. Dan menurutku tuh singkatnya tuh film horor itu kayak tempat di mana logika paling nggak masuk akal itu tuh Bisa Benar. terrealisasikan di iya situ. benar banget. Dan pastinya itu berdampak banget dong sama kognitif Hmm. masyarakat. Pasti. Karena pasti di sana mulai dari perilaku sih, tapi itu pasti terpengaruh banget gak sih? Aku sebenarnya tuh film horor yang ada adegan seksualitasnya tuh sangat-sangat mengeksploitasi perempuan. Oh, iya. Perempuan Benar sih, diobjektifikasi banget, kayak banyak banget gak sih adegan pelecehan, iya. adegan persetubuhan, nggak pakai Yang baju, maksudnya nggak moral lah. iya nggak moral gitu loh. Dan itu tuh malah ngebuat stigma negatif ke perempuan gitu loh. Dan perempuan benar-benar dianggap sebagai objek pemuas nafsu buat laki-laki aja. Dan gimana ya, kan perempuan ya nonton kayak gitu kayak Risih sih, miris pasti. gitu loh, Miris. lebih kesedih. Sedih. Kok perempuan diobjektifikasi sebegitunya, dieksploitasi sebegitunya gitu. Tapi ngomongin tentang itu ya, dari sudut pandang laki-laki pun sebenarnya laki-laki di sini tuh juga dirugikan. Kenapa? Karena kayak dari sekarang aja nih. Pasti kan kita sebagai perempuan ngelihat adegan kayak gitu, mikirnya kayak wah laki-laki kok kayak gini banget ya. Iya sih. Dan padahal contoh nyatanya laki-laki tuh nggak semua kayak gitu gitu Iya loh. sih. Iya, Dan jadi nggak bisa generalisasi iya, dan juga. nggak sedikit juga laki-laki tuh yang mengalami pelecehan juga. Jadi kayak nggak cuma perempuan, tapi stigma masyarakat itu tuh selalu perempuan sebagai korban dan laki-laki itu sebagai pelaku. Iya. Jadi laki-laki pun tuh kayak kehilangan kepercayaan dari teman perempuannya. Dan juga kalau misalkan laki-laki mengalami pelecehan itu, dia tuh pasti lebih susah untuk speak up-nya gitu. Iya, mau Kayak speak up gitu. jujurnya susah ya. Iya benar Jadi banget. opini umum gitu. Benar Iya. sih. Kerasa sih, kerasa. Dan Mirisnya selain itu tuh untuk orang-orang yang memang pernah mengalami adegan traumatis ya, itu kan pasti juga kena Iya. dampak sebenarnya.
Dan mirisnya itu loh, kesenangan yang didapat after nonton kayak gitu sama dampak yang dihasilkan tuh bener-bener gak sebanding gitu loh. Dan sayangnya kayak gitu tuh malah diambil buat market. Oh iya. Ya, Setuju. kayak ketik kan adegan Hal yang lumrah seksualitas. tapi masukin ada marketnya nih. Oh, bisa ini dijual. ada nih bisa dibuat keuntungan gitu. Iya, dianggap Itu sebagai keuntungan. kayak miris gak sih maksudnya? Iya, benar. Setuju. Tapi membahas tentang market ya. Sebenarnya market film horor yang kayak gitu bisa sebesar itu juga gara-gara masyarakat itu sendiri. Iya sih sebenarnya. Jadi masyarakat, ketertarikan masyarakat tentang konten seksual yang ada di film horor itu cukup tinggi gitu. Makanya itu terus terjadi gitu. Benar-benar. Dan memang saling berkaitan gitu loh sama masyarakat Jadi itu sendiri. masyarakatnya suka gitu Suka, ya. Iya, iya. tertarik Iya. banget. Karena ya gitu. memang kenapa film bisa luas ya karena marketnya. Iya, Marketnya iya, ada. marketnya ada. Ini juga make sense sih karena aku kemarin juga baru baca di riset SMRC di tahun 2019 itu tuh mereka ngelakuin survei ke 16 kota besar di Indonesia dan faktanya kalau di sekarang itu orang masyarakat Indonesia tuh lebih suka film horor yaitu sebanyak 66,2% atau 62,2% gitu. Tinggi. Oh, tinggi Nah, juga ya. uniknya gitu. Romance cuma 40%-an gitu. Oh, iya. Jadi turun gitu. Malah kalah Nah, ya. jadi kayaknya mereka sekarang udah tema Indonesia tuh tema gelap sekarang. Dark mode ya. Udah nggak, orang-orang udah gak percaya cinta. Bukan cinta, kayaknya Trust film issue semua. film horor. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa memang itu marketnya itu emang besar banget di perfilman. Sudah horornya tinggi ya marketnya. Horor Masih tinggi ditambahin konten seksualitas, Tambahin apa konten nggak seksual. langsung boom gitu. Karena nggak turun kan film romance. Iya, makanya kayak ngebum banget. Tapi kayak kita kan udah ngebahas dari tadi tentang pornografi lah, konten dan konten tapi seksual. aku tuh penasaran sebenarnya kayak in general audience kita gitu kan pasti kan kita aja punya pendapat. Nah, rakyat itu kan pasti juga punya pendapat gitu Iya. kan. Aku juga kemarin baru lihat kalau di media sosial tuh udah mulai ada yang speak up, udah mulai risih tentang itu. Ya, aku tahu banget ini. Mungkin aku tunjukin beberapa contohnya ya. Nanti aku tampilin di sini. Nah, jadi masyarakat juga menyampaikan aspirasi mereka, keresahan mereka tentang hal-hal seperti ini gitu. Jadi mereka juga udah setuju gitu kayak konten-konten seksual dalam film horor tuh memang udah harus dikontrol gitu. Masyarakat emang udah aware gitu. Iya, udah aware banget gitu. Jadi Mulai kayak, terang lah ya. mereka udah mulai menyampaikan gitu loh kayak ini tuh udah nggak benar, yang mana yang benar, yang mana yang enggak tuh udah mulai berani buat nyampein udah gitu. aware. Mulai paham juga. Jadi mereka nggak mau diem-diem tapi mereka udah mulai wah ini udah mulai masalah, udah mulai udah milih udah mulai risih lah ya sama kayak Sekar tadi bilang ya kan. Karena kan distribusinya udah bertahun-tahun banget. terus-terusan gitu loh. Terus-terusan gitu kan. Berarti ya kalau rakyat aja udah ngomong, kira-kira kalau pendapat kalian itu gimana tentang konten seksual dan pornografi? Kalau aku sendiri ya, konten seksual tuh it's okay. Kalau memang di dalam alur film itu dibutuhin. Make sense. Iya. gitu, maksudnya kayak Emang make kan sense. yang namanya film ada alurnya, ada plotnya, Alur, dan plot. emang kalau dibutuhin, it's okay It's masukin. okay, masukin. Tapi kalau bisa nih, jangan terlalu eksplisit aja sih. Benar, Iya. benar. Jangan nambah-nambahin adegan itu kalau nggak perlu gitu kan. Iya. Untuk apa? Sebatas pemuas itu buat apa? Ya, gitu. kayak fan service. Setuju sih sama si kalian. Yang paling penting tuh juga harus ada pembelajarannya gitu loh. Kayak Hmm. ada Iya. amanatnya lah. Iya, Edukasi Karena jadinya. kalau cuma sekedar jadi karena muasin market dan cuma sekedar buat tambah-tambahan doang, apa gitu yang bisa didapetin sama masyarakat? Setuju sih. Dan masyarakat tuh bisa aware tentang apa gitu loh. Kalau justru mah dijadiin bahan market doang kan. Apalagi kayak mungkin market di film horor ini kan kebanyakan remaja yang masih Iya. ingin mengeksplor Iya. rasa mereka, nggak sih, Iya, rasa benar. penasaran mereka. Jadi kayak aku mau nonton film horor biar aku kayak menguji adrenalinku Iya. atau apa gitu. Terus Jadi malah Jadi Iya, jatuhnya. malah ketemu sama Yang kayak konten-konten gitu. seksual gitu. Jadi Iya. kayak agaknya kurang cocok untuk market anak-anak remaja Benar, gitu. benar. Ya benar, karena kan film horor emang harusnya fokusnya di adegan-adegan yang emang membangkitkan Teror gitu. Kayak horornya. Teror bikin gitu. deg-degan karena Iya, takut iya. atau apa, bukan malah dieksploitasi konten seksualnya sih. Benar. Kalau dari aku sih pendapat tolong siapapun yang nonton, Iya. tolong jangan nanti penyimpangannya sukanya sama hantunya. iya, jangan. kekerasan itu mah seolah jadi tempat buat Benar. menyalurkan rasa Menyalurkan sayang. rasa Iya. sayang. Jadi kayak makanya tadi kan kita udah bilang dark mode Indonesia dark Iya, mode. benar. Tolong nih jangan penyimpangannya jadinya sukanya sama hantunya besok-besok ya. Iya, jangan. Sukanya sama rasa Kekerasannya Rasanya itu. gitu dan Iya. tolong banget Jangan ini. ekosistem rakyat Indonesia itu jangan menganggap hal itu tuh lumrah. Benar. Ya, tapi ya dari pembahasan kita bisa sadar bahwa masih ada beberapa yang perlu direvisi ya di perfilman Indonesia, terutama di bagian horor. Yes. Semoga itu masih bisa lebih diregulasi Iya. supaya kita juga sebagai penonton juga ekosistem perfilmannya tuh enak nggak sih? makin lebih Iya, baik benar. lagi. Iya, Kita- kayak makin berkualitas. Makin berkualitas. sebenarnya. Jadi kayak kita nggak bilang ini untuk di ban, tapi sesuai kata Sekar tadi biar
Sesuai tetap kebutuhan necessary. aja. Sesuai kebutuhan filmnya aja, sesuai- nggak usah Sesuai kebutuhan film. juga dilebih-lebihkan. kan menuju generasi emas ya, Indonesia Oh, iya, generasi betul. emas, harusnya masyarakatnya juga bisa lebih aware, dan Ya. pastinya harusnya medianya juga mendukung gitu Yes. loh, untuk masyarakat lebih kritis. Ya begitulah guys ya. Semoga Semoga perfilman Indonesia lebih bisa lebih Iya, berjalan dan lebih lebih baik, sehat. lebih baik. lebih berkualitas. Ingat itu.